3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan presentasi proyek praktikum mata kuliah Sains Data. Di sini judul kami adalah analisis perbandingan model mesin learning untuk prediksi harga laptop gaming. Di sini saya Yudi Kurniawan selaku moderator. Di sini ada anggota kelompoknya terdiri dari Zikri Fitra Handrian, Taufik Mahaldi, Tegar Prasetya Diwardana, Yudi Kurniawan, saya sendiri, M. Farel Ananda Putra. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, M. Farel Ananda. Kepada Farel dipersilahkan. Latar belakang. Perkembangan laptop gaming yang pesat menghadirkan berbagai spesifikasi seperti prosesor, kartu grafis, kapasitas RAM, dan media penyimpanan yang beragam, sehingga menyebabkan variasi harga yang signifikan di pasaran. Perbedaan spesifikasi tersebut sering menyulitkan konsumen dalam menilai kesesuaian antara harga dan performa yang ditawarkan. Sementara penentuan harga laptop gaming masih cenderung subjektif dan tidak konsisten antar penjual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data yang mampu memprediksi harga laptop gaming secara objektif dan konsisten berdasarkan spesifikasi yang dimiliki. Tujuan proyek untuk membangun model mesin learning yang mampu memprediksi harga laptop gaming berdasarkan spesifikasi teknik yang dimilikinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa beberapa algoritma mesin learning regresi guna mengetahui model nama yang memiliki tingkat akurasi terbaik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan mesin learning pada permasalahan prediksi harga produk teknologi. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Click and Click laptop gaming, dataset yang berisi data spesifikasi dan harga laptop gaming yang dijual di platform Click and Click. Dataset ini terdiri dari 646 data laptop gaming dengan karakteristik data yang beragam dan relevan untuk permasalahan prediksi harga. Data yang digunakan mencakup atribut kategorikal dan numerik yang mempresentasikan spesifikasi utama laptop gaming. Sehingga dataset ini sesuai untuk diterapkan pada metode machine learning berbasis regresi. Jumlah data 646 data laptop gaming. Contoh jenis data kategorikal, brand, prosesor, VGA, tipe layar, data numerik, RAM, storage, harga. Data prediksi harga laptop atau dalam jumlah rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini akan saya melanjutkan presentasinya. Di sini saya Tegar Prasetya Diwardana. Di sini saya akan menjelaskan alur proyek. Yang pertama itu mengambil data dan memuat data. Kemudian yang kedua itu ada data cleansing dan processing. Kemudian yang ketiga ada EDA. Kemudian yang keempat ada memilih fitur. Yang kelima ada encoding data. Yang keenam ada membagi data latih dan uji. Yang ketujuh ada training model. Kemudian yang ke-8 ada evaluasi dan perbandingan model. Nah, selanjutnya ada data cleaning. Di sini tahapan cleaningnya dilakukan untuk memastikan data berada dalam jumlah format yang dapat diproses oleh machine learning. Di sini yang dilakukan yaitu membersihkan format harga, misalnya dari RP, titik, spasi, kemudian harga dirubah menjadi integer, kemudian dikonfirmasi menjadi satuan juta rupiah. Data asli tetap disimpan untuk menjaga integritas data. Kemudian ada handling missing value. Di sini beberapa kolom pada dataset memiliki nilai kosong yang cukup banyak sehingga perlu ditangani. Nah, kolom keyboard dan miscost prop office dihapus. Alasannya dihapus ini pertama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga, kemudian yang kedua memiliki banyak nilai kosong.
Kemudian pendekatan ini memiliki untuk menjaga kualitas dan konsisten data. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya Taufik Mali. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya itu eksplorisasi data analisis atau EDA. EDA ini dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum proses modeling. Hasil EDA pada distribusi harga laptop gaming ini menunjukkan bahwa distribusi harga laptop gaming ini tidak bersifat normal. Untuk hasilnya itu distribusi harga cenderung tidak normal atau skewed. Mayoritas laptop ini berada di rentang harga menengah. Dan juga terdapat beberapa laptop dengan harga yang sangat tinggi. Untuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya itu fitur selection. Pemilihan fitur ini dilakukan untuk menentukan atribut yang paling relevan terhadap harga laptop gaming. Nah, pada model ini kami menggunakan fitur yaitu yang pertama ini ada brand, RAM dalam bentuk gigabyte, lalu storage, VGA, prosesor, dan tipe layar. Untuk target prediksinya itu harga laptop dalam satuan juta. Lalu proses encoding data. Untuk data kategorikal ini kan tidak bisa langsung diproses oleh algoritma machine learning sehingga perlu dilakukan encoding. Nah, data kategorikal itu diubah menjadi numerik menggunakan teknik yaitu one hot encoding dengan get dummies. Untuk tujuan melakukan encoding data ini, yang pertama ini memungkinkan model machine learning yaitu untuk memproses data kategorikal. Lalu yang kedua, untuk menghindari kesalahan interpretasi nilai kategori. Selanjutnya itu pembagian data. Ini masih pembagian data ini kami bagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Untuk data latihnya kami setting yaitu 80% dan untuk data uji itu 20%. Tujuan pembagian data ini yang pertama untuk melatih model dan yang kedua itu untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Zikri Fitra Andrian akan menerangkan tentang model machine learning. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan 3 model regresi, yaitu ada linear regression, decision tree regressor, dan random forest regressor. Nah, ketiga model ini itu nanti dipilih untuk membandingkan performa antara model linear. Nah, model berbasis pohon dan model ensemble dalam memprediksi data harga laptop gaming. Lanjut. Nah, di sini untuk bagian metode evaluasi, di sini kami model dilakukan dengan menggunakan 2 metrik, yaitu R2 score dan mean absolute error atau MAE. Nah, R2 score di sini digunakan untuk melihat seberapa baik model untuk menjelaskan variasi data. Nah, sedangkan MAE ini digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi dalam satuan juta rupiah. Nah, kedua metrik ini itu digunakan untuk membandingkan performa antar modelnya. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Yudi Kurniawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas hasil evaluasi model. Nah, di sini menampilkan 3 hasil dari evaluasi modelnya mulai dari MAE dan R2 skornya.
Di sini kan ada indeksnya, di situ terlihat indeksnya bahwa 021 karena ini dilakukan ascending tapi dia false, dia akan ngurutin dari yang tertinggi ke paling terendah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa linear regression itu untuk R2 skornya dia memiliki R2 skor paling tinggi, kemudian yang gradient boosting dia yang di posisi kedua, yang random forest itu di posisi terakhir. Lanjut. Nah, ini analisis perbandingan model. Di sini menampilkan hasil akurasi dari modelnya. Kalau akurasi dapat dilihat bahwa linear regression masih memimpin dengan akurasi yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh gradient boosting model atau GBM, kemudian diikuti oleh random forest. Lanjut. Nah, ini sebagai contoh aja atau example, ini untuk melakukan prediksi acak dari dataset. Jadi dia manggil, Gar, bisa dikecilin nggak itu ya? Biar nampak hasilnya sampai bawah. Oke. Nah, jadi ini cuman ngambil salah satu data dari dataset sebagai contoh. Dia akan menampilkan harga asli dari laptop dengan spesifikasi tersebut, kemudian akan menampilkan juga hasil prediksi dari modelnya. Nah, di situ dapat dilihat ada keterangan bahwa prediksi dari model itu lebih murah atau lebih mahal. Lanjut. Nah, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa penerapan machine learning mampu memprediksi harga laptop gaming secara efektif berdasarkan spesifikasi teknis yang dimilikinya. Proses pre-processing data seperti data cleansing, handling missing value, encoding, dan pemilihan fitur memiliki peran penting dalam meningkatkan performa model. Dari beberapa algoritma regresi yang diuji, linear regression menunjukkan performa terbaik berdasarkan nilai R2 score dan mean absolute error-nya, sehingga mampu memberikan prediksi harga yang lebih akurat pada dataset yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dapat digunakan sebagai alat bantu dan menentukan estimasi harga laptop gaming secara objektif dan konsisten. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.